kita doakan dan dia nangis ya saudara ya. Saya tadi mau tampilkan ini, rasa-rasa jangan saudara, karena saya sudah janji itu rahasia ya saudara ya. Saya janji semua perkataannya itu rahasia. Rasanya kalau saya tampilkan nanti orang lain kapok telepon saya saudara ya. Tapi udah salah satu rekamannya sudah saya kirim ke grup Galarua ya saudara ya. Salah satu rekamnya dulu sudah saya kirim, makanya akhirnya kita sepakat untuk kumpulkan dana buat Agustan ya. Rasanya kok kalau saya tampilkan nggak pas ya saudara, ini hati saya tadi mau tampilkan, dari tadi kok separuh hati ya nggak enak saudara ya. Tapi itu sudah saya tunjukkan tadi ya, bahwa Agustan sampai kirim voice note ke saya ya, sampai kirim voice note segala macam itu ya. Saya mau bilang Agustan belum terima Yesus, orang dia sudah ya, orang hatimu sudah kepingin saja Tuhan Yesus senang saudara ya. Masa mau diazab lagi saudara. Nah selanjutnya itu yang kita nggak ngerti ya, kita minta didoakan ya, kita doakan saudara ya, kita doakan ya, saya tuntun saudara ya. Terus memang kepotong berkali-kali ya, jadi rekamannya juga putus-putus terus ya, karena ya putus-putus ya, kita berapa kali nelpon tadi ya, ketakutan ya, memang ketakutan dalam, mencekam sekali di sana rasanya, bisik-bisik begitu ya. Ujung-ujungnya si Hani itu mulai sadar bahwa dia keliru menilai bahwa Daud Chaniago itu adalah tanpa ragi, tapi kan sudah terlanjur menyebar berita si Daud Chaniago itu penista lah, apalah segala macam, banyak sekali ancamannya itu di YouTube-nya itu, dan itu diserahkan Pak Daud ke pihak kepolisian. Istrinya Pak Daud kan sudah di BAP juga. Istrinya Pak Daud sudah sampaikan kekhawatirannya juga. Saya sempat menyuruh anak saya dan cucu saya untuk tidak keluar katanya. Jadi kan memang berdampak. Jadi wajar saja menurut saya keluarganya Pak Agustan itu takut dari apa yang dilakukan oleh Hani Kristianto terhadap Daud Chaniago. Ya, kalau saya lihat tuh dikumpulin Pak Daud tuh bukti-buktinya ya, video-videonya, bahkan menyetir di jalan tol ditunjukin Hani Kristianto loh, kecepatan mobilnya itu ditunjukin, speedometernya disorot ya, handphone. Iya 150, saya udah 150 ini, udah 160, 180. Loh, emang di tol bisa 180 ya? Kan bisa tahu. Nggak bisa kan? Artinya kan dia dalam pelanggaran undang-undang lalu lintas pun dia pamerkan gitu loh. Jadi wajar keluarga Agustan itu ketakutan. Saya belum selesai. Ya Pak Wen. Ya. Kenapa Pak Wen? Iya, saya ikut nimbrung. Jadi tadi sebenarnya saya mau nanya yang itu tuh. Kebetulan pas Ibu tadi bilang tentang Zelda itu, ini yang jadi concern saya, Bu. Yang seperti Agustan ini banyak, Bu. Saya kira banyak. Jadi mereka tuh penuh dalam yang sudah jadi, maaf ya, yang sudah jadi mualaf-mualaf itu, yang mereka berkumpul itu, saya kira ada banyak yang ingin sepertinya bebas gitu. Karena perkiraan saya, mereka itu di bawah bayang-bayang ancaman-ancaman gitu, Bu. Nah, kira-kira apa yang bisa kita perbuat, apa yang bisa mereka lakukan gitu loh. Karena saya perkirakan gitu ya, bukan cuma Agustan doang gitu, pasti ada banyak yang lain juga yang sebenarnya mereka udah apa ya, terperangkap gitu ya, kayak udah terperangkap di satu komunitas itu, dan sepertinya mereka, saya kira ya, mereka tidak merasakan hidup yang bahagia yang mereka bayang-bayangkan sebelumnya gitu loh. Ya kita lihat aja tadi kan kasus Agustan. Wah, dia kan apa sih, dibawa-bawa, dipamer-pamerkan terus kan di Mall of Center itu kan, dia ditampil-tampilkan terus kan. Wah, ditayang-tayangkan dia, terus kayak di endorse gitu ya untuk bikin acara-acara seperti itu. Nah, ketika kita tahu ending-endingnya dia ternyata dia sakit, keluarganya sakit, seolah-olah mereka itu dari komunitas mereka itu seperti membuat kondisi seperti itu gitu loh. Sedangkan ya kita lihat sendiri dia pengen bebas itu, kayaknya
gimana gitu loh. Nah itu yang jadi concern saya tadi, pikiran saya ini, saya kira yang Agustan yang lain itu banyak gitu loh, dan mereka udah terjebak gitu loh. Ini yang apa yang kita bisa lakukan sebenarnya? Saya mau bertanya-tanya, mungkin ada yang punya pemikiran gitu ya, mungkin bisa dibahas. Ya itu aja sih, terima kasih. Oh ini Pak Owen Bang ini ganti-ganti nama. Enggak, kalau mau secara hukum bisa juga lah bikin laporan ke polisi atau siapa yang ngancam gitu kan, bisa juga kalau mereka mau. Ya Pak Andi. Ya kan? Jadi ya, diancam saya- Pak Andi, mereka tuh pengen escape Pak Andi, susah nggak bisa Iya, escape. betul. Iya. Iya, saya rasa laporan polisi juga nggak ada gunanya. Iya betul ya, saya Polisi mereka coba di escape, polisi di sana kan nggak akan berbuat preventif kan. Kalau sudah kejadian Iya. baru dia turun, ya kan? iya. Di kalau escape kan kayak kemarin ke kasus-kasus beberapa yang Pastor Paul tunjukin itu kan dikejar lagi kan, wah dikejar sampai Hani Kristianto itu berapa kali itu mau ngancam bunuh-bunuh itu loh, ngeri gitu, kasihan iya. gitu mereka. Oh iya, Ngeri, kasusnya, kasihan. ya kasusnya Daud Ali itu kan hingga dibawa ke Polda itu kan begitu. Oh iya, itu tadi udah BAP juga ya, dari saksi juga sudah tuh. Bukan tadi, kemarin. Kan itu kayak nama. Enggak, Hani Kristianto juga. Oh iya. Jadi nanti akan dialihkan katanya ke Polres Jakarta Timur, karena dari pengamatan cyber, ini ceritanya dari pengamatan cyber, telepon yang masuk dari Hani Kristianto ke handphonenya Daud Chaniago itu posisi Pak Daud itu ada di Jakarta Timur gitu, makanya dialihkan ke Jakarta Timur gitu, itu katanya polisinya. Kita ikutin aja sih, kita ikutin apa-apa. Nah iya, jadi saudara-saudara bisa tahu ya, Galarwa nggak diem aja, kita gerak terus tuh ya, ada informasi baru dan kita memang berjuang membela ini yang seperti orang-orang yang dikejar-kejar Hani Kristianto itu kita bantuin gitu loh. Jadi gimana ya Bu, makanya ya? saya bilang gini Pak Owen, dari apa yang dilakukan oleh Hani Kristianto terhadap Daud Chaniago, jadi buat saya ya masuk akal kalau akhirnya Zelda atau keluarga Pak Agustan takut gitu, masuk akal. Sedangkan Daud Chaniago aja yang pemberani begitu ya ada juga ketika si ketika Hani Kristianto mengancam ke keluarganya, cucunya, anak istrinya, ya wajarlah Pak Daud ya ini ya khawatir juga gitu loh, karena bukan hanya dirinya sendiri yang menjadi target, tapi juga anak istrinya dan cucunya. Bayangin aja cucunya Daud Chaniago sampai ditayang-tayang videonya di YouTube-nya si Donditan itu kan, teman dia persekusi ke tempatnya Pak Daud Chaniago. Ya, Itu Pak. Bu Lisoy, sahabat keluarganya pendeta Napi Tupulu juga banyak ancaman juga, makanya mereka ngungsi kan sekarang. Itu juga. Tapi biarpun di Indonesia umpama ada yang namanya safe house di Indonesia juga percuma ya. Yang paling bagus safe house ya harus keluar negeri. Kalau di dalam negeri safe house juga dimanapun mereka tetap kejar. Yang namanya bajingan, ya kan? Ujung-ujungnya si Hani itu mulai sadar bahwa dia keliru menilai bahwa Daud Chaniago itu adalah tanpa ragi, tapi kan sudah terlanjur menyebar berita si Daud Chaniago itu penista lah, apalah segala macam, banyak sekali ancamannya itu di YouTube-nya itu, dan itu diserahkan Pak Daud ke pihak kepolisian. Istrinya Pak Daud kan sudah di BAP juga. Istrinya Pak Daud sudah sampaikan kekhawatirannya juga. Saya sempat menyuruh anak-anak saya dan cucu saya untuk tidak keluar katanya. Jadi kan memang berdampak. Jadi wajar saja menurut saya keluarganya Pak Agustan itu takut dari apa yang dilakukan oleh Hani Kristianto terhadap Daud Chaniago.
Ya, kalau saya lihat tuh dikumpulin Pak Daud tuh bukti-buktinya ya, video-videonya, bahkan menyetir di jalan tol, ditunjukin Hani Kristianto loh. Kecepatan mobilnya itu ditunjukin, speedometernya disorot 180 ya, Bu, ya? handphone. Iya, 150. Saya udah 150 ini. Udah 160, 180. Loh, emang di tol bisa 180 Wah, ya? nggak bisa Kan itu, setahu wah. nggak bisa kan? Artinya kan dia dalam pelanggaran undang-undang lalu lintas pun dia pamerkan gitu loh. Jadi wajar keluarga Agustan itu ketakutan. Jadi ini kayak modelnya kayak geng, kayak mafia gini. Iya, Pak. Dan Wah, dan ya. video mengenai apa yang dia sorot speedometer 150, 160, 180 itu udah dia hapus. Tapi kan itu udah disimpan oleh Pak Daud Caniago sebagai bukti ke Polda. Itu udah dikasih, Pak. Makanya, waduh, ini orang sampai kapan ini ya bertobat? Saya bingung ya, orang bisa penuh kebencian begitu ya. Walaupun dia udah bersalahan. Tapi kepolisian juga nggak bisa ngapain Bu. Ternyatanya si kayak nama ini gimana urusannya Bu? Kok belum ditangkap-tangkap? Ya kita ikutin aja lah Pak Andi, menurut saya kita Ikutin normatif proses. saja sesuai dengan ikutin proses saja ya. Kita tetap percayakan sama Polri lah. Kita ikutin aja seperti apa gitu. Ikutin aja prosedurnya ya. Nggak mungkin dong ditutup begitu saja kasus kan. Apalagi udah ada korban begitu. Kayak Daud Caniago diteror begitu. Nyata sekali bukti-buktinya, Pak. Ya, kalau itu nggak diproses-proses nanti itu kan masuk dalam apa ya? Ya sejarah hukum kita jadi buruk sekali. Itu akan bercerita terus nanti kita kan. Nah, ini yang Bu Lisa gini aja. Waktu gedung Kejagung kebakar itu kita nggak tahu kan apa aja yang kebakar. banyak case-case yang mau dihapus yang dibakar kita juga nggak tahu. Ya kan bisa aja lah. Oh ya. Ya Kan? saya sih nggak ngerti Pak. No comment lah mengenai itu. No comment lah. Tapi ya kalau saya sih masih berpikiran positif, kita ikutin aja sesuai dengan prosedur yang ada. Mau katanya sebulan, 2 bulan, 3 bulan, setahun, ya kita ikutin. Tetap kita follow up, ya kan jalan terus kok kita follow up Pak Andi. Itu kan lawyer kita kan ya follow up terus. Nggak mau diam gitu. Masa sih polisi udah datang terus memfollow up lawyernya nggak diproses-proses, ya lucu aja gitu kan. Lucu aja, nanti bagaimana nanti itu akan menjadi cerita bisa kita ceritakan ke depan kan. Oh, bahwa pernah si Daud Caniago prosesnya tidak ada, kan memalukan juga buat institusi Polri kan kalau nggak diproses dia. Karena setahu aku kalau kasus-kasus seperti itu kriminal seperti berapa tahun sih expirednya? Berapa? 13 tahun ya? Kalau di sini 7 tahun Bu. Kata luar sana 7 tahun ya. Kalau di sini nggak tahu di Indonesia. Iya ya, saya juga nggak tahu persis sih. Setahu saya ingatku 13 ya. Ya kita ikutin aja. Kita ikutin aja Pak. Apa? Ya memang gimana ya kita. Maka itu ya saudara-saudara, saya selalu bilang ya, saudara, ini 2024 ini adalah berdarah-darah saudara. Tapi bukan berarti nggak ada obatnya. Nggak mungkin Tuhan kasih tahu kita terus nggak ada. Terus harus bagaimana dong Tuhan? Oh pasti terjadi, nggak mungkin tercegah lagi. Pasti saudara. Saudara lihat ya, pertobatan itu selalu membuat hati Tuhan itu tersentuh ya. Saya yakin kalau tanya tadi Agustan tadi, dia sudah ada niatan bertobat begitu ya. Ya kita nggak tahu ya kalau dia bersyahadat lagi itu termasuk syahadat apanya saya nggak ngerti ya. Jadi kita nggak bisa ngomong Agustan ini ditolak oleh Tuhan Yesus atau dia Islam ya masuk atau dia sudah diterima Tuhan Yesus, kita nggak ngerti saudara ya. Jadi kita doakan saja, kan yang tahu hanya dia dengan Tuhan Yesus. Kalaupun dia telepon saya kan hanya menuntunnya saja. Yang tahu kan hatinya dia dengan Tuhan. Pokoknya ada orang datang, karena saya kemudian tidak ada komunikasi selanjutnya, jadi saya nggak ngerti ya saudara ya. Saya nggak ngerti. Tetapi memang waktu itu kita
kita doakan dan dia nangis ya saudara ya. Saya tadi mau tampilkan ini, rasa-rasa jangan saudara, karena saya sudah janji itu rahasia ya saudara ya. Saya janji semua perkataannya itu rahasia. Rasanya kalau saya tampilkan nanti orang lain kapok telepon saya saudara ya. Tapi udah salah satu rekamannya sudah saya kirim ke grup Galarua ya saudara ya. Salah satu rekamnya dulu sudah saya kirim, makanya akhirnya kita sepakat untuk kumpulkan dana buat Agustan ya. Rasanya kok kalau saya tampilkan nggak pas ya saudara, ini hati saya tadi mau tampilkan dari tadi kok separuh hati ya, nggak enak saudara ya. Tapi itu sudah saya tunjukkan tadi ya, bahwa Agustan sampai kirim voice note ke saya ya, sampai kirim voice note segala macam itu ya. Saya mau bilang Agustan belum terima Yesus, orang dia sudah ya, orang hatimu sudah keingin saja Tuhan Yesus senang saudara ya. Masa mau diazab lagi saudara. Nah selanjutnya itu yang kita nggak ngerti ya, kita minta didoakan ya, kita doakan saudara ya, kita doakan ya, saya tuntun saudara ya. Terus memang potong berkali-kali ya, jadi rekamannya juga putus-putus terus ya, karena ya putus-putus ya, kita berapa kali nelpon tadi ya, ketakutan ya, memang ketakutan dalam, mencekam sekali di sana rasanya, bisik-bisik begitu ya. Ini ada hentai nih, hentai. Silakan hentai. Kau bilang kau menang debat lawan domba yang sesat. Kau bilang banyak yang tobat.